Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik. Halo adik-adik semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Luar biasa baik. Oke, karena Tuhan kita baik, Tuhan juga sudah memberkati kita, sudah menjaga kita. Kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai. Yuk, sama-sama ikutin Kanomi berdoa ya. Oke Kak. Bapa kami yang dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, pada hari ini kami siap memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Biarlah kami tetap bersuka cita, bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati lewat ibadah hari ini. Kami siap mulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan tiba saatnya kita mau memulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi bersama. Yuk kita mau bersuka cita. Gak boleh tidur-tiduran ya, gak boleh rebahan. Kita mau semuanya tersenyum, joget-joget. Kita mau mengeluarkan suara kita yang terbaik buat Tuhan. Oke? Yuk kita mau nyanyikan pujian pertama kita. Yesus kau penolongku. Ku kejar cita-citaku, dalam doaku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolong. Sekali lagi ku kejar cita-citaku, dalam doaku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan kulang sekolah tiap hari, takkan kulang belajar tiap kali, sebab ku tahu sanggup melakukan, karena Yesus penolongku. Tiba ulang, tak pakai contek-contek, tiba ulang, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu sanggup melakukan, karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, terus dalam doaku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Ku kejar cita-citaku, tekun dalam doaku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan kulang sekolah tiap hari, takkan kulang belajar tiap kali, sebab ku tahu sanggup melakukan, karena Yesus penolongku. Karena Yesus penolongku, karena Yesus
belajar, betul? Betul. Harus semangat adik-adik, Semangat apalagi terus ya. yang lagi belajar di rumah nih pasti Iya. sering banyak yang bosan. Walaupun online harus tetap semangat. Betul, tetap semangat karena adik-adik harus banyak belajar supaya pintar, supaya bisa mengetahui banyak hal. Oke? Oke. Nah, kita mau nyanyikan pujian kita selanjutnya. Siapa yang masih semangat di sini? Aku. Asik. Kita mau nyanyi lagu kita. Allah sanggup. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak katakan sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan kita. Kuasanya Tuhan tidak pernah berubah. Amin. 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 Nah, semuanya kita sudah menyanyi buat Tuhan dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah inti dari acara kita. Kita mau mengerti isi hati Tuhan, mengerti isi firman Tuhan. Kita sama-sama belajar, memahami apa yang Tuhan mau lakukan buat hidup kita. Yuk kita mau nyanyikan pujian penyembahan ini semuanya dengan sikap yang manis, duduk yang manis. Kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas
kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Halo adik-adik, kembali lagi sama kakak. Dan hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Sebentar, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak. Biarlah firman yang disampaikan ini bisa menjadi berkat dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, oke adik-adik, sebelum kakak cerita, yuk sama-sama kita nonton videonya dulu. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan. Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa.
Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik udah nonton kan videonya tadi? Sesuai di video tadi, kita bisa melihat bahwa orang Israel itu dalam setahun mereka akan 3 kali pergi ke rumah ibadah yang ada di Yerusalem. Di sana mereka nanti ikutin upacara-upacara keagamaan. Nah, Tuhan Yesus pun tidak terkecuali. Tuhan Yesus yang waktu itu masih umur 12 tahun juga sering diajak sama papa mamanya, yaitu Tante Maria sama Om Yusuf untuk pergi ke rumah ibadah. Di sana nanti mereka ngikutin upacara-upacara keagamaan. Nah, suatu hari seperti di cerita tadi, waktu Tante Maria sama Om Yusuf ngajak Tuhan Yesus ke rumah ibadah, Tuhan Yesusnya stay di sana, tinggal di sana dan berbincang-bincang atau ngobrol sama para alim-alim ulama yang ada di rumah ibadah, ya semacam tokoh agama gitulah ya, kayak om pendeta gitu. Terus di sana mereka ngebahas tentang firman-firman Tuhan. Nah, Tante Maria sama Om Yusuf tuh nggak sadar waktu mereka pulang ternyata Tuhan Yesusnya nggak ada. Terus waktu mereka balik lagi ke rumah ibadah, terus mereka ngelihat bagaimana Tuhan Yesus lagi asik banget nih ngobrol sama om-om para pemuka agama di sana. Nah, yang kakak mau tekankan di sini adalah bagaimana para alim-alim ulama itu, para tokoh agama di sana kayak terkejut banget, kaget banget. Kok bisa ya dia masih kecil, umur 12 tahun, tapi pinter banget, sangat berhikmat. Bisa mengerti tentang firman Tuhan yang mungkin mereka juga baru belajar waktu mereka jadi tokoh agama. Tapi ini masih umur 12 tahun, udah pintar banget. Bagaimana bisa ya? Nah, ini yang kakak mau cerita. Jadi Tuhan Yesus itu bisa pinter karena ia sejak kecil sudah diajarin tentang cara berdoa, tentang firman Tuhan oleh orang tuanya. Tante Maria sama Om Yusuf itu yang mengajarkan pertama kali kepada Tuhan Yesus mengenai kalau berdoa tuh harus seperti ini. Kalau misalnya kamu mau berdoa ke Tuhan Yesus, kepada Allah, yang harus kamu bicarakan tuh ini. Terus juga Tante Maria sama Om Yusuf ini yang rajin ngajakin Tuhan Yesus untuk memperhatikan upacara-upacara keagamaan di Bait Suci. Dan selama Tuhan Yesus ikut upacara keagamaan itu, Tuhan Yesus nggak main-main, tapi Tuhan Yesus beneran memperhatikan dan belajar dari pengalamannya di sana. Oleh karena itu, Tuhan Yesus jadi pinter banget, jadi tahu banyak hal. Dan akhirnya bisa ngobrol sama para pemuka agama di sana. Nah, Tuhan Yesus itu rajin banget loh, dia rajin belajar. Jadi nggak cuma kayak yang tadi kakak bilang, nggak cuma dari mama papanya diajarin, nggak cuma dari pengalamannya di rumah ibadah, tapi Tuhan Yesus itu juga sekolah. Jadi zaman dulu tuh ada sekolah dasar kayak SD itu,
kita dulu sebutnya adalah rumah buku. Terus ntar ada sekolah lanjutannya. Nah, Tuhan Yesus juga belajar di sana. Dia belajar banyak hal tentang kehidupan. Makanya dia jadi pinter. Terus Tuhan Yesus gak cuma belajar tentang firman Tuhan, gak cuma belajar tentang cara berdoa, gak cuma belajar di sekolah. Satu lagi, Tuhan Yesus juga belajar keterampilan menjadi tukang kayu. Loh, kok bisa tiba-tiba tukang kayu, Kak? Oh iya, inget gak adik-adik kalau misalnya orang tua Tuhan Yesus itu, si Om Yusuf adalah tukang kayu. Nah, Tuhan Yesus pun juga diajarin gimana sih cara untuk misalnya motong kayu, gimana sih cara bangun meja, gimana cara bangun kursi dengan kayu. Nah, dari sana Tuhan Yesus jadi pinter, dan waktu gede pun Tuhan Yesus bantu kedua orang tuanya untuk menjadi tukang kayu. Menarik banget ya adik-adik, Tuhan Yesus yang kita pikir cuma memberitakan firman Tuhan, ternyata rajin belajar. Dia juga bisa motong kayu, dia juga tahu belajar di sekolah, sama kayak adik-adik. Nah, karena itu di firman Tuhan dibilang Tuhan Yesus setelah udah dijemput nih sama mamanya tadi di bait suci, akhirnya pulang terus nanti tumbuh besar, diasuh oleh kedua orang tuanya, dan semakin besar Tuhan Yesus semakin berhikmat. Nah, adik-adik tentunya adik-adik mau dong bisa tumbuh besar, nanti makin pinter, makin berhikmat. Siapa sih yang gak mau ya jadi pinter, jadi berhikmat, jadi juara? Pasti semuanya mau, kakak yakin. Nah, caranya seperti yang udah diceritakan tadi di firman Tuhan, adik-adik harus rajin belajar. Dan belajar itu gak cuma di sekolah adik-adik, tapi bisa di banyak tempat. Pertama, kalau misalnya belajar di sekolah, sekarang kan pada sekolah online nih, adik-adik harus rajin dan serius. Tuhan Yesus pun serius waktu belajar. Belajar di sekolah dengan rajin, kalau misalnya dikasih tugas, diajarin oleh bapak ataupun ibu guru, adik-adik harus perhatikan dengan serius. Kalau ada tugas, dikerjakan. Ada PR, dikerjakan. Mau ujian, belajar. Jadi nanti adik-adik makin pintar, makin banyak pengetahuannya. Lalu, selain itu, belajar juga seperti Tuhan Yesus tadi di keluarga, oleh papa mama. Papa mama ngajarin adik-adik apa, adik-adik harus ikuti, harus turuti. Papa mama ngajarin adik-adik cara berdoa yang benar, yang sopan. Lipat tangan, tutup mata, serius, gak main-main. Adik-adik ikuti. Lalu kalau misalnya papa mama bilang, Dedek kalau misalnya abis main, mainannya harus dirapihin. Adik-adik ikutin. Kok kesannya kayak sepele ya kak, cuma ngeberesin mainan, kok itu belajar sih? Belajar apanya, kan cuma beresin mainan doang. Oh salah adik-adik. Dengan hal sekecil itu pun, papa mamanya sedang ngajarin adik-adik untuk bisa bertanggung jawab. Jadi adik-adik, apapun yang papa mama kalian ajarin harus dilakukan. Ingat, Tuhan Yesus bilang orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Jadi apa yang papa mama ajarin ke adik-adik, tentunya itu adalah perintah Tuhan. Jadi patuhi papa mama. Udah, tadi udah belajar di mana? Belajar di sekolah, belajar di rumah, belajar di keluarga bareng papa mama. Yang ketiga, belajarnya ada di mana? Di gereja. Tentunya belajar di gereja ataupun sekolah minggu. Di sekolah minggu, seperti yang kita tahu, setiap minggu kan kita belajar banyak firman Tuhan. Kakak-kakaknya, guru-guru sekolah minggunya semua ceritain firman Tuhan. Cerita tentang Om Paulus, cerita tentang Om Timotius, cerita tentang Tuhan Yesus, dan cerita tentang banyak hal lainnya. Nah, semua cerita itu tentunya ada pesan yang disampaikan, yang harus adik-adik ikuti, adik-adik pelajari. Ingat nggak, dulu kakak cerita harus rajin baca Alkitab, seperti Om Timotius. Nah, itu harus adik-adik lakukan, supaya nanti waktu besar, kayak Om Timotius makin pintar, jadi orang hebat. Terus, seperti Om Paulus misalnya, yang berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan waktu ada kesulitan. Nah, adik-adik ikutin lagi, nanti kalau misalnya ada masalah, adik-adik jadi kuat, jadi sanggup menghadapi permasalahan, karena ada kekuatan dari Tuhan Yesus. Gitu adik-adik, ingat loh, Tuhan Yesus pun setiap tahunnya 3 kali ke bait suci, mengikuti upacara keagamaan. Karena kebetulan tahun dulu-dulu itu, waktu zaman dulu, upacara agamanya itu 3 kali setahun. Nah, kalau adik-adik sekarang, setiap minggunya ada gereja, itu harus diikuti. Ingat aja, Tuhan Yesus masih kecil pun rajin loh ke gereja. Nah, adik-adik juga harus seperti itu. Setiap minggu, walaupun kita online, gak bisa ketemu, tapi tetap adik-adik buka video sekolah minggu yang sudah disiapkan. Belajar sama-sama, oke? Biar makin seperti Tuhan Yesus, makin berhikmat.
Nah, terus kalau udah rajin belajar, jangan lupa selalu mengingat dan mengerjakan apa yang sudah diajarin. Jangan cuma ya udah aku belajar tapi habis itu nggak dilakuin. Gak boleh adik-adik, ingat kalau udah belajar, udah diajarin sesuatu harus dilakukan. Nah, itu aja adik-adik yang bisa kakak sampaikan hari ini. Seperti biasa, ceritanya singkat, sederhana, cuma tentang belajar, tapi kakak harap adik-adik bisa mengerti dan bisa dilakukan. Ingat, jadi apa aja belajar bisa dilakukan di mana saja, baik di rumah oleh orang tua, di sekolah, ataupun di gereja, di sekolah minggu oleh firman yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Dan ingat, seperti Tuhan Yesus, kita harus rajin belajar agar dewasa nanti jadi pintar, jadi berhikmat. Oke, bye-bye adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik. Oke, kembali lagi bersama dengan Kak Nomi dan Kak Epen. Kak Epen. Tiba saatnya kita masuk ke dalam sesi challenge. Siapa yang semangat nih mau dengerin challenge-nya, yang gak sabar ngumpulin poin-poinnya? Apa tuh Kak Nomi? Kita challenge-nya hari ini ada kan tadi kita udah belajar firman Tuhan tentang belajar. Nah, Kak Nomi kadang-kadang suka malas belajar sih, tapi belajar itu bukan harus di sekolah ya adik-adik. Dimanapun kita bisa belajar. Nah, apalagi adik-adik di rumah nih, banyak hal yang bisa dipelajari ya. Ada yang mungkin sekarang lagi pada belajar main gitar kayak Kak Stephen gini. Wih, ada yang lagi belajar menanam pohon. Karena lagi di rumah aja, jadi banyak kegiatan yang bisa kita pelajari. Nah, ini dia challenge-nya. Challenge yang pertama, adik-adik kan di rumah lagi pasti mencoba untuk banyak kegiatan apapun yang dikerjakan. Nah, tapi adik-adik juga mendengarkan firman Tuhan nih dari ibadah kita dari minggu ke minggu. Nah, kira-kira adik-adik bisa tuliskan. Nah, tuliskan apa aja sih yang adik-adik pelajari selama adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Mungkin bisa dalam 1 bulan terakhir ini, apa sih yang adik-adik pelajari supaya kita bisa inget-inget lagi apa yang dipelajari. Misalkan contoh, Kak Nomi, aku kemarin dengar tentang gadget, tentang Kak Nomi ajarin tentang HP. Kita nggak boleh menggunakan HP terlalu lama, terlalu berlebihan. Jadi aku belajar untuk memanfaatkan waktu aku supaya tidak terlalu banyak menggunakan HP atau melihat film-film yang baik atau berguna buat aku, yang film-film tentang pendidikan atau film-film yang bermanfaat atau baca-bacaan yang bermanfaat, atau kalau aku jadi rajin mengerjakan tugas dengan menggunakan HP aku gitu. Contoh aja, kali adik-adik bisa tulis di situ ya contohnya. Atau kalau aku jadi belajar mengasihi banyak orang di sekitar aku mau semua orang bisa sehat di sekitar aku. Jadi aku selalu pakai masker kalau misalkan aku pergi, atau adik-adik yang mungkin masih sering keluar rumah, aku pakai masker Kak, supaya semua orang bisa sehat, bisa jaga kesehatan, betul? Nah, kita bisa tulis. Nah, atau adik-adik belajar banyak hal juga di rumah. Kak, aku lagi main gitar nih, aku lagi belajar gitar. Adik-adik boleh tulis saatnya aku lagi sedang belajar gitar, atau adik-adik sedang belajar masak. Nah, banyak yang bisa adik-adik ditulis, bisa difoto dan dikirimkan ke WhatsApp-nya kakak-kakak sekolah minggu. Oke, nah challenge yang kedua seperti biasa aja, adik-adik gampang, papa mamanya boleh dokumentasikan adik-adik yang sedang beribadah dan dikirimkan ke WhatsApp-nya lagi kakak sekolah minggu ya. Dan jangan lupa juga ayat hafalannya. Ayatnya ada di Lukas 6 ayat 40. Lukas 6 ayat 40. Isinya adalah seorang murid
tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Gampang ya adik-adik. Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Yeay, jangan lupa sekalian dokumentasi, sekalian juga ayat hafalan. Gampang ya adik-adik. Semangat semuanya, Tuhan memberkati dan selalu sehat, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan makanan yang sehat ya, minum yang banyak, istirahat yang cukup. Olahraga ya. Olahraga adik-adik, Kak Nomi juga suka olahraga nih sekarang di rumah. Oke? Yuk kita mau tutup ibadah kita mau berdoa bersama. Semuanya tutup mata, lipat tangan, ikutin Kak Nomi berdoa. Oke? Tuhan Yesus, pada hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami atas ibadah hari ini. Kami belajar banyak hal supaya kami mulai mengisi hari-hari kami dengan belajar sesuatu apapun itu yang bermanfaat bagi hidup kami. Tidak lupa juga belajar firman Tuhan supaya kami terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Kiranya firman hari ini menolong kami sepanjang minggu ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati orang tua kami dan sekitar kami. Tuhan jaga, lindungi kesehatan kami, dan kami boleh terus tetap bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Tuhan memberkati.